Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kupantoro Channel, channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Nah, kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Didi Faktur Rohim ya. Mudah-mudahan saya nggak salah sebut. Yang eh, kepingin mengetahui merpati yang punya potensi untuk giring keket atau giringnya bagus gitu ya, kalau saya nggak salah memahami pertanyaan dari Mas Didi Faktur Rohim asal Bogor. Kalau saya biasanya bukan dari pegangan atau dari apa gitu, bukan ya Mas Faktur Rohim. Ini dari hasil pengamatan saya dan saya praktekkan atau saya lihat di merpati-merpati saya. Itu yang punya potensi untuk giringannya bagus atau keketnya bagus itu yang kalau secara apa ya, prediksi gitu ya. Itu yang rambonannya Jawa Gresik, untuk paruhnya cenderung ke Gresik. Itu biasanya yang punya potensi untuk giring bagus, atau kepalanya juga Gresik. Pokoknya cuma dilihat dari bagian muka kalau saya, dan biasanya memang betul untuk giringannya itu bagus. Walaupun kadang-kadang yang bentuk muka, kepala sama paruh yang apa, yang cenderung ke Gresik itu ada juga yang giringannya kurang bagus, tapi biasanya rata-rata sebagian besar itu giringannya bagus kalau yang kepala sama paruhnya itu ada unsur Gresiknya. Ini contohnya untuk kepala yang Gresik dan paruhan Gresik ya Mas Didi. Nah, ini bentuk kepalanya yang begini ini Mas Didi Faktur Rohim dan juga teman-teman. Nah, ini. Jadi di sini ini agak tinggi, yang di depan sini agak tinggi. Nah, daripada yang belakang ini agak pendek. Jadi itu biasanya ciri-ciri yang nanti giringannya bagus. Kemudian paruhnya yang tipis. Tipis agak panjang, bisa agak pendek, bisa. Yang penting di kepala ini dia yang nonongnya ini dia lebih tinggi. Tapi biasanya memang kalau yang bentuk kepala begini paruhnya dia agak panjang. Tapi kalau yang paruh tipis dan tebal itu kalau kepalanya begini itu biasanya giringan keketnya bagus. Nah, ini ya. Nah. Dan juga bisa dari paruh Mas Didi. Walaupun kepalanya bulat seperti Jawa itu, tapi kalau paruhnya tipis, runcing, itu biasanya nanti giringannya juga cenderung bagus. Kalau yang begini ini kadang nyeblak-nyeblak ya, sampai kayak burung tarung itu. Tapi kalau untuk yang kepalanya bulat, wah ini giras sekali. Bukan giras ya, tapi kalau dipegang nggak bisa diem, gerak terus, mau lepas terus. Nah, ini kepala yang kepala oh ini cek betina ya, dia agak Jawa ini. Tapi kalau jantan kepalanya begini juga biasanya, nah ini juga biasanya agak ya keketnya bagus juga lah. Nah ini, tapi ini betina ini. Jadi bentuk kepalanya dia di sini lebih pendek, kemudian bulat di belakang sini. Ini cuma contoh ya, karena burungnya ada di atas sih, yang kepalanya dia. Nah ini, terus dia naik di sini, naik di belakang sini ya. Jadi bentuknya agak membulat gitu. Tapi ini dari sini nyudut ya, maksudnya. Nah ini terus ya, ini terus ke atas, kemudian di belakang sini bulat. Itu biasanya juga giringannya bagus, keketnya bagus. Jadi dilihat saja bentuk muka sama paruhnya Mas Didi. Nah ini yang jantannya ini juga giringannya bagus sekali.
Ini giring kedua saya bawa di lapak, kebetulan langsung sudah bisa di lop-lop ya. Biasanya kalau uh, merpati piik pertama kali dibawa ke lapak itu dia walaupun giringannya bagus, tapi di lapak dia masih bingung, diklepek nggak mau turun ke betinanya atau dia ke bablas gitu ya, bablas ke sangkrip biasanya. Nah ini juga tipe-tipe yang giringannya bagus ini, keketnya bagus. Nah itu paruhnya ya, paruhnya tipis runcing, kepalanya dia kepala gresik, jadi tinggi di atas, tinggi di depan. Bentuknya kurang lebih kayak gini ini mas. Itu biasanya yang giringnya bagus. Aduh, nggak mau lama ya, biar jelas. Nah, nah, dia agak tinggi di depan ya mas ya. Nah, itu ya. Ini giringan kedua. Jadi giringan pertama di rumah saya cuma naik turunkan di atas kandang, kemudian giringan kedua saya bawa ke lapak. Sudah mau istilahnya di lop-lop itu turun ke betina. Ini baru kelar berapa ini ya, sisa berapa ini, sisa satu teman-teman. Ini asli burung rumahan ya, indukan jantan betinanya ini asli rumahan, tapi saya coba dikolong. Tapi waktu giringan pertama saya lop-lop naik turunkan di rumah terus sampai dia betul-betul fokus, kemudian saya langsung yang keduanya saya bawa ke lapak, saya lop-lop udah mau turun. Tadinya pertama kali ya bablas gitu ya ke sangkrip, tapi kemudian di kemaru, artinya dua burung di biar cemburu gitu loh. Dua pasang dibawa ke matras itu terus digiring-giringkan gitu ya. Apa istilahnya dalam bahasa Indonesia ya, kalau di tempat saya namanya kemaru. Nah itu nanti dia kalau ada jantan lain mendekat sama betinanya dia langsung ngejar betinanya, itu namanya kemaru kalau di tempat saya. Maaf ya kalau yang tidak paham bahasa Jawa, saya pakai bahasa Jawa karena saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa atau bahasa umumnya yang dipakai bagaimana. Nah ini itu ya Mas Didi, Faktur Rahim dan juga teman-teman. Waduh lepas, betinanya lepas ya, udah nggak apa-apa. Kemudian bisa juga dari paruh, biasanya rata-rata ya paruh-paruh tipis panjang atau tipis runcing pendek itu giringannya bagus. Yang ini juga kalau udah giring bagus, ini bentuknya kayak gini ini mas. Nah ini yang paruh begini juga bagus, ini lebih panjang ya, tapi ya hampir sama dengan yang tadi ya sebenarnya ya. Nah, dia agak bulat kepalanya, yang sini sama sininya hampir sama ya. Nah itu ya, tapi paruhnya runcing tipis, itu giringannya juga bagus, keketnya bagus gitu loh. Jadi kalau kesimpulan saya bukan dari pegangan atau dari apa ya, tapi kalau secara sekilas saya lihat rambunannya Jawa gresik, kemudian kepalanya itu cenderung gresik, paruhnya tipis ataupun tebal, yang penting bentuk kepalanya itu bentuk kepala gresik, itu biasanya giringannya bagus sampai nyeblak-nyeblak gitu biasanya ya. Walaupun nanti faktor keturunan misalnya ada, saya juga punya burung yang paruhnya tipis, kalau di rumah giringnya bagus sekali, tapi begitu dibawa di lapak dia malah kayak takut gitu, padahal udah berapa kali aja ya bawa ke lapak, tapi tetap kurang bagus. Dia giring cuma ngedeketin, nggak mau disanggan gitu ya,
dinaikkan begitu dia nggak mau. Entah kenapa itu. Udah berapa kali ya? Ada kali 5 kali 6 kali bahwa saya bawa kelapa. Begitu terus akhirnya saya diamkan di rumah. Tapi kalau di rumah giringnya bagus sekali. Dia juga sampai nyeblak-nyeblak kadang-kadang kalau udah emosinya bagus sekali dia nyeblak-nyeblak. Saya bawa kelapa nggak mau. Saya heran itu. Itu ya Mas Didi Faktor Rohim dan juga teman-teman. Lihat aja di kepalanya. Ini biasanya menentukan sekali kepala itu ya. Yang penting kepalanya yang di atas, di depan ini dia agak tinggi. Jadi faktor kepalanya itu jenis-jenis gresik. Itu rata-rata nanti giringannya bagus. Atau yang membulat atau yang bentuknya kayak gimana ya? Jambe apa-apa itu namanya ya. Ya, itu juga yang penting paruhnya tipis. Runcing itu biasanya giringannya bagus sekali. Ini giringan pertama kurang bagus. Karena mungkin faktor dia masih penjawat atau apa saya kurang tahu. Karena ini juga belum saya jemur, saya mandikan. Jadi baru jodoh-jodohan gitu ya. Prediksi saya sih ini giringannya tadinya bagus. Harusnya gitu ya. Dia kalau diklepek mungkin dia kurang suka sama betinanya karena memang saya paksakan ya, saya kasih masuk dalam kandang, saya diamkan akhirnya jodoh. Tapi udah giring gitu ya, dia mau naik turun. Kemudian di lob juga dia mau ke betinanya, tapi herannya dia ada burung lain itu ngejar-ngejar. Tapi digiringkan langsung diklepek pakai betinanya juga mau sanggan, walaupun nggak sampai nyeblak-nyeblak gitu. Itu mungkin faktor dia kurang suka mungkin. Jadi kalau saya lihat dia sukanya sama burung yang warnanya megan. Sekarang jodohnya merah. Nanti kalau dia udah panjang ininya, saya rencana mau saya ganti pakai megan supaya saya lihat nanti giringannya bagus sekali atau enggak. Kalau ini prediksi saya bagus sekali untuk giringannya, jenis kepala-kepala begini, jenis paruh-paruh gini. Jadi dilihat kepala sama paruh saja Mas Didi Faktor Rohim. Kepalanya yang penting dia gersian. Dia biarpun paruhnya agak tebal itu biasanya tetap bagus giringannya. Kemudian juga dilihat dari paruh, walaupun bentuk kepalanya agak Jawa, tapi kalau paruhnya runcing tipis itu biasanya giringannya bagus. Jadi dua faktor itu ya Mas Faktor Rohim, Mas Didi. Kalau saya dari dua faktor itu lihat kepalanya sama lihat paruhnya. Kalau kepalanya kok Jawa tapi paruhnya tipis, runcing, itu giringannya bagus. Kemudian kalau dia agak tebal atau panjang, runcing, kepalanya gersik, itu juga bagus. Jadi dari kepala sama paruh, bukan dari yang lain-lain. Itu kalau saya pengamatannya begitu itu ya Mas Didi Faktor Rohim dan juga teman-teman. Oke. Segitu ya yang saya tahu ya, semoga ini bermanfaat dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.